Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la na'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah kerana Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Asrarus Shaum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslul awwalu bil wajibatil zahirati was-sunanil zahirati. Artinya pasal pertama pada kewajiban-kewajiban yang zahir dan sunnat-sunnat yang zahir. Jadi bagi puasa ini memiliki kewajiban-kewajiban yang zahir dan juga memiliki sunnat-sunnat yang zahir. Apa saja kewajiban dan sunnat-sunnat yang zahir tersebut? Al-wajibatul zahiratu fi shaumi sittatun. Artinya segala kewajiban-kewajiban yang zahir pada puasa yaitu ada 6. Hal-hal yang wajib di dalam puasa itu ada 6 macam. Al-awwalu muraqabatu awwali syahri ramadhana wa dzalika bi ru'yatil hilal fa in humma fastikmalu 30 yauman min Sya'ban. Artinya pertama mengintai-intai awal bulan Ramadan dan bermula yang demikian itu dengan melihat hilal Ramadan, yakni timbul bulan. Maka jika tertutup awan maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, jadi kewajiban pertama kita wajib berpuasa itu adalah dengan melihat bulan. Dan yang paling nyaman lawan kita ya basarah lawan pemerintah. Ada bangalih-ngalih lagi itu pada bangalih-ngalih lagi untuk ru'yatul hilal. Karena pemerintah itu mereka sudah punya alat, punya orang-orang yang ahli di dalamnya. Nah, sehingga bagi kita tinggal mengumpati napa ujar pemerintah. Tapi kalau ada nomor pendapat lain pun kita kada usah menyalahkan, ya kan? Gara-gara berbeda awal Ramadan misalnya, lalu kada berawatan, lalu bakalahian, lalu baru cawan. Nah ini nak ada bagusnya, ini nak ada baiknya. Bulan puasa kalau ada berawatan. Tasalah inya umpat nama-nama. Yang penting kita terus meyakinkan umpat pemerintah seperti mana dalam kitab ini harus memperhatikan ru'yatul hilal, yaitu apa hilal itu? Bulan sabit. Bulan itu ada 3 bahasa, ada 3 kata lafadznya tuh. Ada al-hilal, ada al-badar, ada al-qamar. Sambatannya artinya sama pada bulan. Jadi al-hilal itu bulan,
Al-qamar itu bulan, al-badar itu 2 bulan. Kalau dalam bahasa Arab tuh, ya kan? Amun kita bulan tuh ya bulan. Satu lafaz tapi bisa bermakna lain. Kalau bahasa Indonesia, ya kan? Misalnya tadi narannya bulan. Bisa juga bulan itu hitungan dari Januari sampai Desember, bulan juga narannya, ya kan? Ini anehnya tuh ya kota. Kita nyambat bulan, padahal hitungannya matahari. Oh, kalau Masehi itu kan hitungannya matahari, tapi disambat bulan juga. Seharusnya kan hitungan bulan disambat bulan, ya kan? Ya kota. Nah, mujur itu mana? Bulan yang disebut bulan tadi, yaitu berarti hitungan bulan. Nah, mujur ampun kita tuh. Ya kan? Tapi itu juga kada usah berucapan juga, itu daripada kata-kata aja tuh. Jadi kita Indonesia ini narannya bulan tuh ya bisa naran bulan yang ada di langit. Bulan tuh bisa hitungan dari Januari, Februari, atau dari Muharram sampai Dzul Hijjah misalnya tuh. Itu narannya bulan juga. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, bulan yang sebuting yang di langit ini tuh narannya 3. Ada tadi hilal, ada tadi al-badar, ada al-qamar. Kalau al-hilal itu artinya bulan sabit. Itu hilal. Nah, makanya orang mengatakan ru'yatul hilal. Jadi bulan sabit. Yang kedua, al-badar. Badar itu adalah apa namanya? Malam terang bulan, apa tuh? Apa tuh narannya? Purnama. Nah, itu narannya al-badar. Kalau al-qamar itu bisa untuk al-hilal, bisa untuk al-badar. Nah, jadi al-qamar ini secara umum tuh. Jadi al-qamar. Anta syamsun, anta qamarun. Nah, itu. Jadi al-badar itu adalah untuk bulan purnama, maknanya tuh. Adapun al-qamar itu bisa al-hilal, bisa al-badar. Nah, jadi al-hilal inilah yang pernah ditanyakan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang musyrik kepada Rasul menanyakan tentang bulan, tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hilal. Mereka merasa heran kenapa bulan itu kada sama lawan matahari. Kalau matahari muncul, mulai inya muncul ganal langsung sabijian sampai inya tinggalan kena isuk kayak itu pulang, muncul kayak itu pulang, tinggalan pulang. Kalau bulan ini kan apa jadi belain? Bulan ininya halus dahulu, isuk kena beganal, besoknya beganal lagi sampai sabijian. Imbah sabijian kena pulang bakurang sampai hilang pulang. Nah, itu yang ditanyakan oleh orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Mereka bertakun kenapa kada sama lawan matahari. Kalau matahari itu istilahnya kontan, langsung keluar sebijian. Nah, kalau bulan ini kalau diistilahkan nah kayak bakaridit nih, ya kan? Nah, sedikit beganal. Kayaknya hanya berturun pulang. Nah, lalu dijawab oleh Allah dalam firman-Nya, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Nah, jadi bulan itu untuk bisa menghitung waktu dan menghitung bulan haji, untuk berhaji. Jadi bulan yang bahalus baganal itu untuk menghitung waktu. Yaitu bilanya baganal sempurna itu pertengahan. Bila sudah sempurna bahalus, nah itu berarti itu pulang
pacang tinggalam ninya, berarti itu turun daripada pertengahan ke mana, ke akhir, itu berarti bulan itu adalah hitungan untuk bulan. Kalau matahari tadi kan bah munculnya sebijian tinggalam sebijian, isuk kena muncul sebijian tinggalam sebijian, kayak itu harusnya kada alih-alih. Kalau bulan ini alih-alih, nah dari situlah harus diperhatikan bulan ini munculkah belum kah. Bilanya kada muncul karena tak tutup awan, maka Sya'ban itu harus disempurnakan 30. Nah kayak kita tahun ini nah Sya'bannya 30 nih. Karena apa? Karena bubuhan ru'yatul hilal itu buat petugas-petugas yang memantau bulan itu kada bertamu bulan, kada melihat bulan. Nah lalu Sya'bannya disempurnakan 30. Kalau yang lain kan mengatakan secara hisab sudah masuk di 29 tersebut, artinya Sya'bannya 29 aja. Sedangkan apa namanya? Sedangkan setelahnya tanggal 30 itu sudah termasuk 1 Ramadan. Nah, jadi disinilah perbedaan kita, ada yang secara hisab, ada yang secara ru'yatul hilal. Itu kada jadi masalah. Tapi mudah-mudahan aja Bang hari rayanya tuh tak imbai kan. Ya kan? Mudah-mudahan. Amun kada tak imbai, nah jangan maumpati. Ya kan? Sya'bannya umpat pemerintah, lalu buka puasanya misalnya umpat nang lain. Nah, itu jangan sampai nang itu. Ya kan? Nah, kayak kita nih misalnya Sya'ban kena misalnya 30, Ramadan kena tuh 30 pulang. Nah, maka kita umpat itu juga pulang, jangan umpat belain lagi. Ya kan? Kalau Bang kena puasanya umpat pemerintah, batu pulang bukanya hari rayanya umpat yang lain. Nah tuh kada bujur nanya itu. Jadi mun nggak umpat pemerintah, maka umpat pemerintah juga. Bila kada umpat pemerintah, maka kada umpat pemerintah juga. Apa namanya tuh? Bukanya atau sesuai dengan ketetapan mereka juga. Ini mudahan aja Bang telah tak imbai ya. Kira-kira tak imbai Bang biasanya kayak itu tuh. Kalau Sya'ban ini sudah apa namanya? Kalau Sya'ban ini sudah 30, biasanya Ramadannya 29. Nah, jadi mun 29 berarti itu pacang tak imbai kayaknya tuh. Tapi mun 30 juga berarti sehari berbeda pulang tuh. Ya kan? Nah, nang alih ini tak 2 hari tak bedanya. Nah, betul? Buhannya hitungan 29, kita hitungan 30. Ya kan? Buhannya puasa 39 aja, kita 30. Ya kan? Nah, berarti 2 hari apa tuh? Tadudinya tuh kita 2 hari tadudi. Amun hitungannya buhannya 39, kita pemerintah misalnya 30 menetapkan untuk puasa. Nah, berarti tadudi 2 hari ke hari rayanya. Tapi yang jelas bagi kita tadi yaitu adalah puasa itu dengan melihat bulan. Baik dalam keadaan awal puasa ataupun dalam awal menetapkan hari raya. Nah, jadi bila kada melihat bulan, maka disempurnakanlah bulan itu dengan hitungan 30. Wasani yang kedua an-niyatu wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Artinya, dan yang kedua berniat, dan tiada boleh tiada pada tiap-tiap malam daripada berniat yang dimalamkan lagi dinyatakan lagi dijazamkan. Yang kedua adalah wajibnya puasa itu berniat. Nah, kalau menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i seperti mana yang dijelaskan dalam kitab ini, juga wajib niat itu setiap malam. Wajib hukumnya berniat setiap malam. Kada boleh kada berniat di setiap malamnya. Tuh bilanya kada berniat, nah maka kada sah puasanya. Sehingga bagi kita
ya kah, kebanyakan tuh di awal Ramadan itu mengikuti pendapat Imam Malik, yang mana beliau mengatakan boleh berniat satu kali di bulan Ramadan itu untuk seluruh bulan Ramadan. Nah, lalu disebut oleh orang Bahari itu dengan ngaran niat tunggu. Ya udah, kenapa? Karena kalau kada bangun guring kasiangan misalnya tah. Nah, lalu panarannya ada ingat berniat, disitulah boleh hukumnya berpuasa dengan mengikuti pendapat Imam Malik tadi. Di awal sudah berniat sebulanan, nah walaupun kada berniat tiap malam lagi, itu hukumnya sah. Itu tadi ketentuannya menurut Imam Asy-Syafi'i, bahwa setiap malam hukumnya wajib meniatkannya. Dan juga wajib untuk menjazamkannya, menyatakan dan menjazamkannya, mempastiakannya. Seperti niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nah, jadi di situ panarannya niat puasanya tuh, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi boleh dibaca Ramadhana, boleh dibaca Ramadhani. Tapi ingat, bila Ramadhana maka hadhihi sanata. Apabila Ramadhani maka hadhihi sanati. Jangan tapa huruf Ramadhana hadhihi sanati. Nah, itu dianggap dalam i'rabnya ada bujur. Ramadhana hadhihi sanati. Mun handak juga tah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati. Tapi ini kada menjadi kada menjadi persoalan juga, itu hanya masalah i'rab aja tah. Tetap nang iya niatnya nintu, tujuannya nintu nang iyanya. Jadi mun baniat misalnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, ya kada apa-apa juga. Tapi itu dari segi i'rab, kalau hendak bujur-bujur tuh sesuai dengan i'rabnya, yaitu dengan mengatakan an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, atau an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata. Atau pulang tadi ke an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati. Ya kah, tuh dari segi i'rab aja kada usah berucawan juga nang ini. Ya kah, ini salah aja i'rabnya nang itu. Ya tapi nang bujurnya tuh tetap maksud dan tujuannya untuk berpuasa tahun ini. Nah, tahun ininya tuh itu namanya menjazamakan kabila puasanya, yaitu pada tahun ini. Itu yang dimaksud menjazamakan tadi tuh. Jadi tasarah aja tuh nak baca Ramadhana kah atau Ramadhani kah, asal jangan Maradona aja tuh, ya tuh. Ya kan? Ya kalau kan yang puasa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana, nah Ramadhana kah? Untuk pemain itu Maradona ya tuh. Anta paling sidin ulang Ramadan ya Maradona. Jadi itu yang kedua wajibnya puasa, yaitu berniat setiap malam dengan cara niat tersebut dijazamkan dan ditentuakan. Watsalisu al-imsaku an isali syai'in ila jawfi amdan ma'a dzikri saumi fayabsudu saumahu bil akli wasyurbi wasu'uti wal huknati. Artinya, dan yang ketiga, menahan daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja beserta ingat pada puasa. Memasukkan sesuatu pada yang berongga. Nah, kayak hidung, ya kan? Buntung, telinga, kubul dan dubur. Nah, itu termasuk nang berungga, memasukkan sesuatu ke dalam situ, maka itu dianggap panarannya membatalkan puasa.
merusak puasa. Dan ingat pulang bahwa inya puasa. Ingat inya puasa. Bila kada ingat, nah itu kada papa. Tang hari itu makan 5 piring misalnya, hanya ingat astagfirullah puasa pang, ya kan? Nah itu kada apa-apa. Bahkan itu dikatakan rizki langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kada ingat teh. Tapi mau ingat jam alang-alang tanggung ya, nah itu pacah puasanya. Sudah ingat puasanya ya, awal walaupun kada ingat tadi terdahulu makan, sekali dia ingat aku puasa pang, ya kan? Nah waktu ingat itu langsung diluap, jangan ditaguk, malah alam aja, ya kan? Nah bila alang-alang ditaguk tadi, ingat ini puasa, maka hukumnya batal puasa tersebut. Maka rusak puasanya dengan sebab makan dan minum dan memasukkan obat hiutan pada hidung. Nah jadi di sini makain apa tuh nampakai hiut minta. Ini dikatakan itu membatalkan puasa. Tapi memang fikih itu luas. Walaupun di sini dikatakan membatalkan, namun sebagian ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena yang dimasukkan itu bendanya kadada. Bendanya kadada. Tapi di sini kalau dikatakan di dalam kitab ini itu dianggap membatalkan dan memasukkan obat pada rongga. Nah kalau basuntik berarti itu kada apa-apa. Basuntik itu kada apa-apa. Kenapa? Karena bukan pada rongga, ya kan? Bulan puasa basuntik misalnya, nah kada apa-apa. Memasukkan obat pada rongga. Nah jadi nang pada rongga tadi nang pada muntung minum obat misalnya tuh. Kalau misalnya basuntik, nah itu kan lain di rongga, itu kan mencucuk ngarannya, cucuk lain di rongga. Nah maka itu kadang membatalkan. Jadi menahan daripada makan, minum, daripada menyampaikan sesuatu ke lubang yang berongga secara sengaja disertai dengan ingat bahwa inya dalam keadaan puasa. Itu yang ketiga. Warabi'u, yang keempat, al-imsaku anil jima'i. Nah yang keempat itu adalah menahan daripada berjima. Artinya apa tuh? Berkumpul dua laki bini waktu bulan Ramadan. Nah itu hukumnya haram. Selain haram, hukumnya wajib mangqadha, batal puasanya. Selain itu juga wajib hukumnya mengkifarati puasa yang melakukan jima tersebut. Ada dendanya, ada kifaratnya. Napa kifaratnya? Maka yang pertama dahulu adalah dengan memerdekakan seorang budak. Nah ya ini kita kada ada budak lagi teh, ya kan? Maka jalan yang kedua adalah dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah dendanya tuh, kiparatnya tuh, penebusnya tuh. Jadi hati-hati bulan Ramadan tuh, jangan pindah parak-parak lawan bini, pindah mau ulit-ulit lawan bini tuh, ya kan? Kalau pina, amun nang tuha-tuha ini maaf aja pan tuh, ada apa-apa insya Allah, ya kan? Nang lawas-lawas kawin tuh. Ini nang hanya kawin bulan Sya'ban ya kan. Nah lalu bulan puasa ya ulit nah tagawi 2 laki bini, maka dendanya tuh ganal. Yang pertama dahulu memerdekakan budaknya kadada, maka yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ayo nang sabulan meja lucut, ya kan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Maka bilanya kada berturut-turut kada sah. Artinya berturut-turut itu apa? Bilanya kada puasa sehari dalam 2 bulan tadi, maka dihitung dari awal lagi. Ini puasa misalnya sudah 59 hari, ya kan? Anggaplah puasa sudah ya 59. Sekalian 60 tuh pacah, ada tahan pacah. Nah maka diawali pulang dari 1 pulang hitungannya.
Ayo, sudah sehari aja lagi pacah, maka dihitung ulang tuh, wajib melaksanakan puasa itu dari urutan nomor 1 pulang dari hari pertama pulang sampai 60. Makanya berturut-turut 2 bulan. Artinya 60 hari ada diselangi dengan pacah. Bila diselangi dengan pacah, bahasa pulang mulai hitungan pertama. Kecuali ada udzur syar'inya, nah kayak bibinian misalnya. Biasanya ini kada untuk bibinian, untuk lelakian, karena yang menjima itu aja nang hukum wajib mengkifarati. Adapun bibiniannya ada wajib hukumnya. Dan ini pernah terjadi kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki datang lawan Rasulullah, datang mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Celaka ulun Rasulullah, celaka ulun Rasulullah. Ujar Rasulullah, apa pindah celaka? Ya kan? Ulun Rasulullah telah menggawi bini ulun di siang hari Ramadan ini. Nah, ujar Rasulullah, maka sebagai kifaratnya kamu harus memerdekakan budak. Ujar si laki-laki sahabat ini, ulun kada beisi budak Rasulullah, dan ulun kada mampu untuk menukar budak minta. Kalau begitu, ujar Rasulullah, puasalah engkau selama 2 bulan berturut-turut. Ujar nang laki-laki tadi pulang menyambut, ulun nih Rasulullah kada mampu puasa. Dasar bujur ya kata. Nang sebulan dia menggawi, apalagi pun 2 bulan kena. Ya kan? Lalu ujar Rasulullah, berikanlah makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Memberikan makan sebanyak 60 orang miskin. Nah, ini bagian yang ketiga. Jadi urutannya memerdekakan budak, bila kada kawa puasa 2 bulan berturut-turut, bila kada mampu maka memberikan makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang. Lalu ujar laki-laki, ulun ini kada mampu juga wahai Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sekantung kurma yang besar kepada laki-laki tersebut. Lalu Rasul mengatakan, bagikanlah kepada orang-orang miskin. Lalu ujar nang laki-laki tadi pulang, wahai Rasulullah, rasanya di Madinah ini kada ada yang paling miskin selain ulun. Ulang teh. Rasulullah sambil tertawa tuh, ya kan? Sambil tertawa, muka itu justru ambil pacak ikan majikan sudah. Mana menjimak, mana dapat kurma pulang tuh. Untungnya nenek itu jangan dituruti nenek, itu di zaman Rasulullah. Tapi amun wayah ini tuh, maka 3 macam ini pilihannya sebagai kifarat tadi tuh, daripada menjima istri di bulan puasa nih tuh, yaitu adalah memerdekakan budak. Kada mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila kada mampu, memberikan 60 orang miskin makanan, memberikan makan 60 orang miskin. Itu adalah kifarat jimaknya. Nah, selain itu tadi tuh wajib hukumnya mengqadha puasa di hari inya menjima tersebut. Itu wajib diqadha. Kenapa? Karena puasanya batal. Puasanya ujar kita pacah. Nah, maka di lain hari wajib hukumnya mengqadha nang sehari tadi di luar daripada 2 bulan berturut-turut tadi. Nah, jadi siang-siang Ramadan nih ya kata ibu-ibu tuh, jangan terlalu pina ungkai maungkai atau pina bebuangan bahamburan, buang bair istilahnya tuh ya kan, gulik ya kan. Nah, tapi tasingkai ya kan, kalau bini kalau laki itu melihat kada tahan dah, kada tahan karena habisan ternyata. Amunnya melihat nanginta syahwat, nah itu sudah membatalkan membatalkan pahala puasa. Walaupun puasanya kada batal, tapi pahala puasanya batal. Ya. Nah, jadi itu bulan Ramadan nih
nah guring tuh siang tuh jangan teo pindah parak-parak tuh guring baju jauhan aja dulu. Mun malam arah ada apa? Ya kan? Mun malam ada apa? Karena apa? Karena malam boleh hukumnya menjima istri di bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla lakum lailatas siyam. Nah, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa itu untuk menjima istri-istri kalian. Karena istri itu adalah pakaian kalian dan pakaian dan kalian itu adalah pakaian istri-istri kalian. Nah, jadi boleh dipakai pada malam hari aja. Amun di siang hari, nah tuh jangan menjima istri tersebut karena selain berdosa, wajib diqadha dan wajib bayar kifarat. Wal khamisu al imsaku anil istimna'i wa huwa ikhrajul maniyyi qasdan bi jima'in au bi ghairi jima'in fa inna dzalika yubtiru. Artinya dan yang kelima, wajib hukumnya bagi yang berpuasa itu menahan daripada istimna. Napa istimna itu? Bermula makna istimna yaitu mengeluarkan air mani bersengaja dengan jima atau dengan tiada jima. Nah, jadi baik dengan jima atau tidak dengan jima. Istimna ngarannya. Atau istimta. Nah, sama atau maknanya istimta atau istimna, yaitu mengeluarkan air mani secara sengaja, baik dengan jima ataupun dengan tiada jima. Dengan tiada jima, kalau laki-laki itu narannya apa tuh? Apa narannya laki-laki? Ujar bahasa kita ya mengocok kayak itu ya lah. Atau kada boleh hukumnya. Atau bibinian. Nah, penaran bibinian tuh masturbasi kah? Nah, tahu juga bahasa wayah ini tuh. Atau tuh kada boleh juga. Nah, itu dengan tiada jima seperti dengan tangan. Nah, maka itu namanya tadi hukumnya membatalkan puasa. Maka bahwasanya orang yang demikian itu membatalkan puasa. Nah, jadi di siang hari kada boleh untuk istimna, yaitu bersenang-senang dengan apa tadi istimna ini maknanya yaitu mengeluarkan air mani bersengaja baik dengan jima atau di luar daripada jima. Wasadisu yang keenam yang terakhir al imsaku an ikhrajil qai'i, artinya dan yang keenam menahan dari muntah secara sengaja. Jadi yang keenam ini adalah menahan muntah. Bukan menahan, artinya wajibnya menahan. Bilanya kada ditahan, nah muntah sengaja, itu membatalkan puasanya. Nah, jadi wajib bagi orang berpuasa ini untuk menahan daripada mengeluarkan muntah. Nah, kalau muntah kada sengaja, nah maka itu kada apa-apa. Tapi ini muntah bersengaja, ya kan? Mengeluarkan yang di dalam, wah misalnya tuh. Nah, lalu umpat-umpat muntahnya juga, nah maka itu membatalkan puasa. Sikat gigi misalnya tuh ya kan, nah disikat misalnya, lalu menggusuk-gusuk sampai ke rapungan misalnya tuh, ke ilat, nah lalu apa namanya, tajaluak misalnya tuh, nah maka tuh hukumnya apa? Hukumnya membatalkan puasa. Nah, jadi hati-hati, ini 6 perkara inilah yang menjadi kewajiban bagi orang yang berpuasa. Yang pertama tadi tuh, untuk berpuasa itu wajib memperhatikan hilalnya. Bilanya harinya muru, nah maka kada kelihatan hilalnya, wajib menyempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Adapun yang kedua yaitu adalah memalam makan niat. Jadi setiap malam wajib hukumnya berniat. Nah, makanya kita tuh biar kada ingat lagi berniat itu, lalu imbah taraweh itu biasanya imam tuh langsung mairit untuk bapak tuh berniat puasa esok harinya, agar kada ingat lagi tuh.
Nah, yang ketiga adalah menahan daripada menyampaikan sesuatu ke lubang yang berongga, dan ia secara sengaja dan ingat bahwa ini dalam keadaan puasa. Yang keempat, menahan daripada berjima. Yang kelima, menahan daripada istimna, yaitu mengeluarkan air manis secara sengaja baik dengan jima ataupun di luar jima. Yang keenam adalah al-imsak an ikhrajil qai'i, yaitu menahan daripada memuntahkan sesuatu secara sengaja. Was-sunanu pisaumi sittatun. Adapun sunat-sunat puasa itu ada 6. Namun kita tarusakan nih waktunya sampai itu ya Allah. Tapi kita sambatakan aja kan 6 ini. Ya tergantung ulun aja, bila ulun langsung sambat satu mat aja paling 5 menit ya Allah. Nah jadi nang 6 nih biar kita tahu apa aja sunat-sunatnya tuh. Al-awwalu ta'khiru sahur. Yang pertama dahulu ya adalah melambatkan sahur. Nah jadi sahur itu jangan jam 1 bersahur sudah misalnya tuh. Nah itu hukumnya sunat untuk melambatkan sahur. Jadi paparak nah benar imsak tuh. Nah hanyar bersahur itu sunat hukumnya. Wasani ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla sholati. Yang kedua yaitu adalah menyegerakan, artinya kedua menyegerakan berbuka dengan kurma atau air sebelum sembahyang maghrib. Berbuka dahulu yaitu dengan makan kurma ataupun tadi dengan minum air. Nah itu cukup. Imbah tuh hanya sembahyang. Imbah sembahyang kan aja makan lagi. Kita kada tanggung ya kan. Nah jadi kurma tuh itu hanya pemanis saja. Nah, nyatanya makan dulu sidin. Bila kada makan tuh belum apa namanya kada kuat lagi sidin nih. Nah, kada puas lagi. Nah jadi hendak memuasakan itu sebelum sembahyang tuh makan sudah dahulu. Yang kedua yaitu melambatkan menyegerakan untuk berbuka. Nah, jadi berbuka itu ini terjadi perbedaan membaca doa itu sesudah kah sebelum kah? Doa berbuka puasa itu dibaca kalau sebujurannya sesudah imbah makan kurma, minum minum banyu. Nah lalu baca doa tadi, baca waktu makan kurma, hendak makan kurma dan minum tuh baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dibaca dahulu. Nah imbah makan kurma, minum banyu, hanyar Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadz dham'u wa btalatil urqu wa sabatil ajru insyaallah. Nah lalu hanyar berbuka. Hanyar membaca doa nih imbah apa tadi makan sedikit kurma tadi dan minum banyu. Karena apa? Karena kata-katanya Allahumma laka sumtu, ya Allah kepadamulah aku berpuasa. Sumtu itu kata-katanya dari fi'il madhi. Nah kalau fi'il madhi dalam ilmu sharaf itu adalah untuk kata yang sudah lewat. Nah berarti kan sudah puasa. Hanya Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu. Aftartu juga terdiri dari fi'il madhi juga, artinya sudah membuka. Hanyar tadi itu berdoa tadi. Itu kalau sebujurannya. Kita biasanya tuh kebiasaannya ya kan, Allahumma laka sumtu langsung makan lagi, makan kurma, makan segala macam. Kada baca Allahumma barik lana fima razaqtana lagi, tinggal doanya sudah tergantikan lawan doa berbuka tadi. Nah jadi mun hendak sebujurannya tuh, jadi sebelum berbuka tuh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan kurma sebiji atau 3 biji atau 5 biji atau 7 biji. Nah jadi makan kurma tuh harus ganjil ya kan. Nah jadi sebiji mun asa hendak lagi 3, mun rasa hendak lagi 5, 7, 9 atau 3 kilo misalnya. 3 kilo tuh ganjil juga ya kota. Tapi siapa makan kurma 3 kilo? Yang penting ganjil tuh makan kurmanya. Nah imbahnya itu minum hanyar baca Allahumma laka sumtu. Tapi kadangkala tadi tuh kita kenapa jadi mendahulukan baca bukan itu sakira tuh kita tuh kolupina kada ingat ya kan, nyamu sudah dibawa makan nenek lalu kada ingat berdoa aja lagi tuh ya kan.
nang diitihi mana iwak na mana badahulu nah nasi na mana dikaut gangan na mana nang dikuahakan itu jadi kita diingat kada ingat lagi baca doa tadi lalu biar kada ingat lalu di awal hendak makan tadi itu diawali dengan membaca doa berbuka tadi nah itu pun kada apa-apa aja tuh kada usah dimasalahkan juga ya kan ada usah dimasalahkan juga tapi pun hendak bujur-bujur nang sesuai dengan perintahnya tadi yaitu adalah setelah memakan kurma dan minum hanyar baca doa kepanjangan pulang nih kita terusakan aja ini oh minggu kain aja masih lah kayak minggu kain aja kan sekali lagi tuh sekali lagi jatahnya itu aja dulu mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita dosa kedua orang tua kita dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat mudah-mudahan dipanjangkan umur disihatkan badan dilapangkan dari segala urusan dikabulkan dari segala hajat dan permohonan semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin ulun minta halal minta maaf minta ridha dunia akhirat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين واغفر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وانصرنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا